kita mulai market review kita ya. Hari Kamis kita akan masuk ke watchlist. Jadi sebelum masuk ke watchlist, kita update untuk si indeks harga saham gabungan. Sejauh ini masih ada di area segitiga itu. Dan kemarin itu berhasil tembus ke atas resisten dan udah berada di atas EMA 200. Ini sebenarnya udah sebuah berita gembira banget. Terus habis itu hari ini di Bank Indonesia kan sudah mempertahankan kembali suku bunga. Jadi kemarin di daerah sini, kalau tidak salah ya, di daerah sini itu Bank Indonesia juga mempertahankan suku bunga dan market drop. Nah, hari ini sebenarnya juga sama. Market juga sebenarnya juga udah ketar-ketir kali ya. Kita kalau bicara seperti itu. Bank Indonesia mempertahankan lagi suku bunga ya. Tentulah kita anggap aja memang mereka punya pertimbangan yang cukup matang lah ya di dalam mempertahankan suku bunga itu. Ya moga-moga aja tidak sampai terjadi seperti The Fed ya waktu masa-masa akhir pemerintahannya Donald Trump dan di awal-awalnya si Joe Biden ya. The Fed kan masih ngotot juga mempertahankan suku bunga sampai akhirnya ya kita bilang sampai hari ini ya kita bilang terlambat ya. Ya moga-moga tidak sampai seperti itu. Moga-moga dari sisi pemerintah kita masih bisa mengendalikan inflasi yang ada. Ya pemerintah ya paling ya dengan subsidi dan lain sebagainya kan. Ya moga-moga APBN kita juga cukup kuat untuk menanggung si subsidi tersebut ya. Nah, udah kita nggak ngomongin soal politik. Ya yang pasti adalah ini Bank Indonesia mempertahankan suku bunga hari ini dan market kelihatannya sudah price in ya. Moga-moga dia udah price in. Kalau lihat dari data ekonomi yang ada, sampai nanti akhir bulan, kita udah cukup tenang nih. Ini kan hari ini punya nih. Setelah akhir bulan, kita udah cukup tenang nih untuk data market Indonesia. Sedangkan untuk data market Amerika, ya data market Amerika, kita masih menunggu tanggal 28 itu akan ada keputusan tingkat suku bunganya The Fed. Nah, kalau The Fed mungkin semua juga market juga semua udah tahu lah ya karena komunikasi The Fed itu sudah sangat jelas. Dia akan secara agresif untuk mengendalikan yang namanya inflasi. Inflasi kemarin kan sudah all time high lagi tuh 9,1 dan kesepakatan yang ada untuk bulan depan itu mungkin akan naik lagi nih. Ini 9,1 perkiraannya mungkin akan naik lagi di sekitar 9,2. Nah, apakah ini berarti The Fed tidak berhasil mengendalikan inflasi atau bagaimana nih? Ya, sedangkan harga bahan baku untuk industri sudah mulai turun, nikel turun ya, dan logam-logam yang lain turun, kemudian komoditas pangan turun dan sebagainya semua turun. Nah, ini kok inflasi masih tetap naik-naik aja, tapi ini baru perkiraan ya. Perkiraannya mungkin akan naik 0,1%. Nah, kita tinggal lihat nanti tanggal 10 Agustus itu bulan depan kan ya. Jadi untuk 1 minggu ke depan kita lihat untuk market Indonesia masih cukup tenang sampai mungkin ya paling menjelang tanggal 28 ya. Tapi sekali lagi untuk tanggal 28 untuk The Fed komunikasinya cukup intens dengan pasar ya, sehingga pasar udah bisa memperkirakan lah kesepakatan yang ada itu antara naik 75 basis point ya. Memang si The Fed kan sudah mendengungkan itu dia akan agresif kan selama 3 kali nih. Jadi nanti bulan depan juga mungkin akan naik lagi. Nah, ini 75 basis point atau 100 basis point itu cuma itu aja, ada kejutan apa enggak. Kalau tidak ada kejutan ya berarti semua akan sesuai dengan perkiraan market. Jadi udah price in lah ceritanya. Jadi moga-moga ya, balik lagi ke indeks harga saham gabungan. Moga-moga indeks itu ya sesuai dengan seasonalnya. Sesuai dengan seasonal yang saya posting di tele hari ini ya, dimana history repeat itself ya. Artinya apakah ada hal yang sama akan terulang di kondisi bulan Juli ini ya. Nah, kalau dia mau ditutup hijau berarti indeks harus mengejar lagi sekitar berapa poin lagi ya. Ini sekitar beberapa poin lagi. Jadi dia harus ditutup di sekitar 6.925. Ya, jadi kalau dia udah di atas itu berarti history repeat itself. Ya, jadi udah sesuai seasonal ya, dia sudah ditutup dengan hijau. Dan kalau lihat dari data ekonomi kelihatannya tidak ada data-data yang bisa mengganggu ke pergerakan dari indeks lagi ya. Moga-moga dia akan terus bergerak. Nah, apakah dia bisa tembus 6.925 ya, atau mungkin ditutup di 7.000, atau dia akan retest lagi ke trendan yang atas ini. Ya, kita tinggal tunggu, kita tinggal ikutin. Ya, kalau mau lihat kalau market kemungkinan besar sebagus itu,
Nah, buat teman-teman yang mungkin di minggu lalu masih ada follow to trend, itu mungkin masih akan cukup bagus pergerakannya. Jadi ada beberapa saham yang kita follow to trend kan. Jadi sepanjang dia sideways, kemudian pada saat dia naik, kita sebenarnya udah cukup banyak panennya lah ya. Nah, hari ini kita mau lihat kira-kira untuk 1 minggu ke depan kita masih punya peluang di mana saja. Kita lihat pertama adalah kita bahas grupnya Panin dulu ya, grup Panin. Tapi mungkin saya akan bahas cuma 2 saham aja. Sisanya yang lain teman-teman lihat sendiri ya. Pertama adalah PNIN ya, Panin Invest ya. Panin Invest teman-teman tinggal lihat ya. Ini kalau dia break, tapi volume ya, ingat ya. Ini volumenya aja belum keluar nih. Ini volumenya belum nongol. Jadi kalau dia break, volume nggak ada volume. Kalau dia nongol ada volume, nah itu teman-teman bisa buy on breakout. Tapi ini harusnya udah tinggal sedikit lagi nih buy on breakoutnya. Ya, buat teman-teman yang konservatif, ya teman-teman bisa tunggu di atas di sekitar 965 atau 1000. Ya, ini yang konservatif. Ya, tapi kalau teman-teman agresif, ya teman-teman bisa lakukan pembelian pada saat dia breakout. Karena ini udah tinggal tunggu breakout doang. Ya, ini PNIN. Kemudian ada satu lagi adalah Cevin. Ya, ingat ya, pilih salah satu aja. Jadi nggak perlu harus diborong semuanya. Karena rata-rata untuk grupnya si Panin, ya teknikalnya kurang lebih begini ya. Nah, ini juga ya, ini Cevin ya. Cevin, ini teman-teman juga tunggu dia breakout. Breakout dengan volume. Ini hari ini kebetulan ada volume, tapi sudah break, kemudian masih turun lagi, masih menyisakan shadow. Nah, ini tinggal kita lihat nih, besok breakout apa enggak. Kalau dia enggak, berarti dia plafon, mungkin saja akan ada pullback-nya lagi. Nah, buat teman-teman yang ya mungkin kalau udah bedah, oh kelihatannya ini sahamnya oke, cukup bagus ya, punya potensi untuk kedepannya. Teman-teman bisa bedah ya, ini kira-kira pergerakannya buat price in untuk apa sih? Ya kalau teman pegang datanya ya silakan, teman bisa agresif. Tapi kalau tidak ya udah sesuai technical buy on breakout. Ya ini sisain dikit, mungkin dia akan ada pullbacknya kah atau dia langsung jalan. Ya ini untuk si Panin Invest sama si Klipan ya, Klipan Cevin. Ini untuk grup Panin. Jadi pertama kita bahas itu dulu, Panin. Kemudian ada satu saham mungkin nggak tahu liquid-liquid banget ya, ada NFCX. Ini sebenarnya udah kondisi, kalau teman-teman tarik trendline ini sebenarnya udah kondisi breakout. Cuma volumenya nggak ada, ini aja ya. Karena memang dia nggak tahu liquid-liquid banget, habis itu tidak terlalu tidak terlalu terkenal sekali lah ya, mungkin tidak menjadi bahan pembicaraan orang-orang ya. Nah ini makanya cocokkan dengan karakternya, dengan modalnya ya. Ini kalau dibilang breakout, kita udah breakout ya. Jadi dari kondisi sideways yang dari tanggal berapa nih, tanggal 17 Juni sampai sekarang dia udah break ya. Ini apakah nanti dia akan, buat yang konservatif, dia akan break sampai ke 9.300 break, berarti ini udah tinggal ngelanjutin trend ya. Ini NFCX, sekali lagi cocokkan dengan modalnya. Jangan lupa ya, modalnya juga teman-teman perhatikan. Kalau memang modal yang nggak gede-gede banget, terus lot size-nya juga nggak terlalu besar ya, mungkin masih bisa teman-teman ikut. Tapi kalau misalnya modal kegedean, lot size-nya kecil-kecil ya, beli gampang tapi jualnya mungkin agak susah ya. Tapi ini saya bahas teknikalnya. Kemudian ada namanya IPPE. Ini juga udah kita ikutin ya sahamnya ya. Ini tinggal teman-teman lihat pergerakannya. Ini kan hari ini udah break ya, volumenya udah mulai meningkat. Harapan kita adalah besok mungkin dia akan lanjut. Kalau tidak ya berarti teman-teman tungguin dia di 365. Berarti ini konservatifnya ya. Kita mau area sideways-nya itu udah mulai tembus. Nah, habis itu mereka udah mulai tinggal jalan lagi nih ceritanya. Ya, ini IPPE. Kemudian ada Friends ya, ini Friends. Ini teman kita yang sudah doji udah berapa semingguan ya, di bawah-bawah sini nih. Ya, nungguin private placements lah, terus habis itu nungguin si Mora ya, anak perusahaannya loh IPO. Terus nanti ada fokus ke karena ada private placement ya, mereka fokus ke pembangunan data center ya dan sebagainya. Dan kebetulan juga di saham telco ini itu juga udah hampir boleh dibilang udah rata-rata udah mulai bergerak ya, dari telco yang telco yang ini ya, telekomunikasi, sama satu lagi telco yang menara. Itu juga udah sama-sama bergerak ya. Jadi yang kita lihat itu sekarang begini untuk si Friends ya. Kalau teman-teman masih belum buy ya, berarti belum punya barang ya, teman-teman bisa tungguin dia breakout ini. Ini breakout ya mungkin sekitar 93 ya, 93. Jadi pastikan dia breakout di daerah situ untuk teman-teman konservatif. Atau alasan buat teman-teman yang agresif adalah di EMA 200 ini nih. EMA 200. Jadi mungkin saja
dia akan break ke atas ya, atau mungkin sekalian break di situ, kemudian dia masih akan sideways lagi di situ. Moga-moga seperti itu. Nungguin si Mora kan, Mora kalau tidak salah listingnya tanggal awal Agustus ya, tanggal 3 atau tanggal 4 Agustus gitu, itu listingnya. Ya, nah itu pasti harusnya akan ada efek dong, ya kan, ke si induknya nih. Nah, apakah nanti itu akan jadi sebuah apa ya, karena corporate action ini mendorong harga juga ikut naik. Secara fundamental juga memang dia udah berubah. Ya udah perubahan pada fundamentalnya udah sangat jelas lah ya. Kalau kemarin itu masih untungnya masih abu-abu, nah hari ini di Q1 di 2022 itu sudah mulai untung. Nah, kita tinggal lihat di Q2-nya seperti apa. Ya, kalau misalnya teman-teman cek lah ya. Kalau misalnya konsumernya itu cukup setia dengan Friends, ya dari internetnya juga cukup stabil, paket datanya, terus habis itu ya produk-produknya dia lah ya. Kalau misalnya cukup setia, berarti kan sebenarnya dia cuma tinggal meningkatkan coverage dan menangkap konsumer yang lebih banyak lagi kan. Mungkin ada dari telco-telco yang lain akan pindah ya. Nah, itu mungkin bisa meningkatkan kembali ya dia punya pendapatan. Dan jangan lupa Friends itu pemenang dari 5G, dan dari semua pemenang kan ada 3 pemenang 5G ya. Itu 5G-nya sudah jalan, tapi Friends-nya itu masih belum launching juga. Nah, ini apakah dia menunggu infrastruktur seperti apa ya, teman-teman tinggal cek. Tapi ini adalah sentimen-sentimen untuk Friends ya. Oke. Jadi teknikalnya adalah teman-teman agresif 87, kalau dia break dari EMA 200 ini ya teman-teman ambil ya, atau teman-teman yang konservatif tunggu di 93 dia break trend line, teman-teman baru ikut. Ingat ya, pergerakannya harus disertai oleh volume yang terus meninggi ya. Kalau dia bergerak ya volumenya terus meninggi, karena ini volumenya baru volume gede di atas rata-rata tok ya, belum gede-gede banget. Yang di sini kan kita udah lihat ya, yang doji ini ya, doji ya, ini udah sempat ada pengumpulan barang di situ, tapi kempes lagi kan, tekanan jualnya masih lumayan. Nah, ini apakah dia akan bisa break di EMA 200? Ini resisten yang kita anggap kuat lah ya, EMA 200. Kemudian ada trendline lagi di situ untuk mengakhiri pergerakan sideways-nya. Jadi tinggal naik. Ya, itu untuk Friends. Kemudian ada KMDS. Ya, sahamnya kok itu ya, jarang-jarang dengar ya. Saya juga jarang-jarang dengar. Tetapi yang kita bahas ini lebih ke arah teknikalnya. Jadi teman-teman tinggal bedah lagi sahamnya. Kira-kira saham ini apa sih yang membuat pergerakannya itu dari bawah sini bisa naik sampai ke situ, dan dia bertahan loh di atas. Ya, kalau dia bertahan artinya ada sebuah trend yang cukup kuat kan, yang menahan pergerakan turunnya. Jadi ada tekanan beli nih ceritanya, pada saat dia turun ada demand yang nongol kan, makanya dia bergerak di atas nih. Ceritanya seperti itu. Nah, itu pasti ada something di sini. Ya, mungkin teman-teman bisa lihat lah, contoh misalnya kayak Raja kenapa dia bergerak, Cak kenapa dia bergerak, RMKI kenapa dia bergerak ya. Terus habis itu DRMA juga hari ini udah mulai jalan. Nah, kenapa dia bergerak? Pasti ada alasan kan. Alasan dari pergerakan harga itu dua kalau buat saya. Ya, satu karena adanya perubahan pada fundamentalnya. Yang kedua adalah adanya kejutan. Kejutan ini dalam arti bisa jadi ya memang kejutan ya, terus habis itu bisa karena digerakkan, bisa juga karena ada sentimen yang berkaitan dengan atau katalis yang berkaitan dengan saham tersebut ya, atau emiten tersebut ya. Jadi yang mungkin yang bisa kita raba itu adalah, yang kita bisa perkirakan itu adalah perubahan pada fundamentalnya. Nah, teman-teman sebenarnya tinggal cek. Makanya kenapa buat saya ya, karena kan kita alirannya itu adalah tekno fundamentalis ya, sehingga dibutuhkan fundamental untuk menyaring saham-saham ini. Kalau enggak, bagaimana kita mau melakukan screening? Ya, yang bisa keluar saham-saham seperti ini kan pasti ada sesuatu di baliknya sehingga dia nongol nih, ada saham-saham seperti itu. Oke, ini KMDS. Mungkin yang pertama kali ya kita melihat KMDS ya. Kemudian ada Empow, Mega Power. Ini juga udah pernah kita bahas ini. Ini kan kemarin udah sempat breakout kemudian false ya. Nah, apakah ini dia akan breakout? Ini udah ramai nih ceritanya. Udah ramai. Jadi pertama ini adalah ramai, mungkin karena barang belum cukup ya, dia coba kendorin kan. Kendor ya, kemudian dia udah naik lagi nih. Tinggal breakout. Apakah breakout dari sini itu juga disertai oleh volume-volume yang besar
Ya, kita mau lihat nanti ya. Kalau dia disertai volume yang gede, nah ini berarti ramainya itu udah lebih lah. Nah, terus kemudian teman-teman kalau misalnya mau lihat psikologi di baliknya, tinggal teman-teman lihat di order booknya. Ini kira-kira naik kenapa ya? Nah, beda juga sahamnya seperti apa. Kemudian ada ayam-ayam, ya ayam-ayam. Kalau kemarin kan kita masih tunggu ya, misalnya kayak Cepin sama JPFA ya. Saya hanya bahas Cepin sama JPFA aja. Ya, dia udah break ya. Kemudian ini kan yang kita mau tunggu kan area 6000. Masih ingat ya, teman-teman lihat dari video sebelumnya. Yang kita mau tunggu adalah area 6000. 6000 dia break. Nah, ini berarti teman-teman udah mulai bisa ikut lagi. Tapi ingat, volumenya harus dilihat. Dia kan mesti break ya. Dan ini pergerakannya sudah dari sini sampai ke atas ini nih. Udah 4 hari. Udah 4 hari apakah sudah dalam kondisi jenuh jual? Mungkin dia akan ada pullback. Nah, kalau dia akan ada pullback, ya ini pergerakannya kan sebenarnya sudah mulai bullish ya. Ya, pergerakannya sudah pergerakan bullish kan. Kalau dia pullback, pastikan dia pullback dengan volume yang kecil. Pastikan. Kalau dia breakout, pastikan ada sebuah volume yang besar juga nongol di situ. Nah, bagaimana cara memastikannya? Makanya kenapa kita hadir di sore hari aja. Buy, sell, semua di sore hari. Nah, bagaimana kalau misalnya, kan sering nanya nih, sore. Kalau sore gue balik lagi di ARB gimana? ARB sekarang masih 7%. Ya, makanya nggak bisa dipatokan. Saya nggak mungkin mengganti sebuah aturan karena ada aturan sementara yang dibikin oleh bursa. Ngerti ya? Kecuali ini aturan 7% ini untuk selamanya. Nah, beda. Mungkin kita bisa ganti aturan. Tapi kalau misalnya ini cuma sementara, kalau dia udah balik ke ARB simetris, masa aturan gue ganti cuma buat yang sementara begini? Nggak mungkin kan? Ya, aturan yang sudah kita bikin, kita akan ikutin aturan itu. Jadi kalau memang datang sore hari, ya sudah. Kita cuman take posisi ya di sore hari saja. Karena di sore hari, buat saya ya, itu adalah keputusan dari marketnya. Dia akan seperti apa? Candle pada hari itu seperti apa? Candle pada hari itu akan terkonfirmasi di sore hari. Karena kalau udah sore hari kan udah penutupan. Udah menjelang penutupan. Ya kan? Kayak misalnya sekarang nih ada shadow di bawah. Ya udah, berarti dia menjelang penutupan ya cuman akan begini saja. Kecuali ada kejutan. Memang ada kejutan terus habis itu dari naik terus tiba-tiba sorenya di dropin ya. Nah, itu mungkin beda ya. Tetapi kalau udah menjelang sore ya 1 jam lah, 1 jam sebelum penutupan, teman-teman akan lihat market sesungguhnya udah mulai beraksi. Dia mau ngambil keputusan di saham ini seperti apa. Pagi hari mungkin masih banyak tuh pembalap ya, yang spekulan, yang scalper segala macam itu utak-atik ya, gonta-ganti gonta-ganti posisi, gonta-ganti porto dan lain sebagainya, bongkar pasang porto itu di pagi hari kan. Tapi kalau di sore hari itu udah menjadi market yang sesungguhnya nih. Market mau mutuskin lu mau ngapain nih di sini. Ya, dia mau break ya berarti udah confirm break. Kalau dia belum confirm break ya berarti dia akan turun kembali kan, akhirnya mendatangkan shadow di atas. Ya, ini untuk Cepin, kemudian untuk JPFA. JPFA juga sama kan, kita tungguin di mana? Tunggu di nih ya 155 atau sekalian di sekitar EMA 200 ya kalau dia bisa break di situ. Nah, karena dia belum break EMA 200 ini JPFA ya, berarti dia butuh sebuah kekuatan nih. Ada harus kekuatan. Jadi mungkin aja dia udah break, mungkin tidak akan langsung lanjut nih. Ya, mungkin dia akan best sedikit dulu di sini. Kecuali teman-teman tahu ada satu sentimen dari ayam-ayam itu cukup kuat. Jangan bilang sama saya karena dia udah dapat market dari Singapura terus habis itu menjadi kuat ya. Kita udah bahas itu. Kalau pasar Singapura itu kecil banget. Ya, cuman dapat 10 ton. 10 ton juga kita nggak tahu ya pemakaiannya untuk berapa lama. Tapi untuk ukuran JPFA dan Cepin 10 ton itu kecil. Ya, jadi mungkin saja dia harus menunggu ya. Misalnya pakan, ini kayak jagung segala macam kan udah turun kan. Nah, saya pikir kalau misalnya turunnya harga pakan, itu akan jauh lebih berefek ya. Katalisnya jauh lebih positif untuk si ayam-ayam ini dibandingkan dengan hanya mendapatkan jatah ekspor untuk ke Singapura. Ya, saya pikir nanti kalau misalnya bentar lagi nih, kalau Malaysia udah balik lagi, dia mungkin akan balik ke Malaysia. Ya kan, untuk ngambil ayamnya kan. Nah, habis itu udah bubar kita. Nah, udah berarti bubar juga pergerakan harganya kan. Nah, makanya teman-teman lihat ada analisa sentimen kan, lihat bagaimana kekuatannya. Itu makanya kenapa dibutuhkan bedah. Ya, kita bedah sahamnya, bedah sentimennya juga ya. Itu ayam. Nah, ayam yang lain teman-teman lihat sendiri lah ya.
Ini satunya lagi adalah wins. Ini juga sama, kita mau tunggu dia break. Ya, ini win. Ya, ini kan adalah posisi di mana dia udah naik, ini posisi udah naik ya. Kemudian dia turun nih, pullback kan, bener nggak? Volumenya kan kecil lah, ya. Ini pullback. Berarti kita mau tunggu nih breakoutnya. Sembari menunggu, teman-teman bisa cari tahu kenapa ya gue harus menunggu si wins ini. Data apa yang harus gue pegang sehingga dia membuat sebuah pergerakan naik. Ini wins. Kemudian ada saham hotel ya. Ini saya cuma mention doang karena kita udah ngikutin saham ini ya. Ini tinggal kita tunggu dia breakout. Ini pastikan dia breakout tuh. Ini contoh ya, contoh. Kalau teman-teman kejar tidak tunggu sore, teman-teman pasti nyangkut di situ. Ya, habis itu bilang, ngapain gue masuk is? Gitu kan? Nah, ini kita tunggu dia bener-bener dia break. Ini volume gede kan? Bener ya? Tapi kalau pada saat sore hari, teman-teman bisa lihat dia akan balik nih. Nah, kalau dia balik, teman-teman gimana? Udah lihat shadow kayak gini, udah lihat candle kayak gitu. Pasti mengurungkan diri untuk masuk dulu kan? Ya kan? Sama kayak hari ini juga. Hari ini kan mungkin dia break juga nih ya. Tapi sore hari dia mau naik shadow lagi. Nah, kalau dia mulai shadow, apakah dia akan retest lagi ke bawah? Makanya kita mau tunggu ya dia memberikan konfirmasi break. Oke, itu is ya. Di sini kalau teman-teman lihat ya, kemarin kan ada pelajaran tentang 3 cara untuk teman-teman mengendalikan psikologi trading kan, atau meningkatkan psikologi trading kan. Salah satunya adalah sabar. Kembangkan yang namanya kemampuan kita bersabar. Ya, kemampuan kita untuk bersabar. Ini kan adalah hal yang kita tunggu nih setupnya, lu konfirmasi breakout. Kemudian kalau dia jalan ya teman-teman sabar mengikuti trading plan atau trendnya. Nah, pilihan teman-teman di mana? Kalau memang trading plan teman-teman udah mengatakan keluar, kalau teman-teman mau ubah untuk following the trend, ya teman-teman harus tahu di mana gua trailing stop. Kalau enggak, ya udah teman-teman bungkus. Ada kata cukup. Ya, ada kata cukup. Kita nggak bisa ngarapin udah semua posisi harus 100% atau semua posisi harus 200-300%. Tidak seperti itu ya. Nah, trading plan teman-teman di mana? Kalau memang trading plannya segitu, berarti sebenarnya teman-teman udah capai target. Nah, lu mau bungkus atau mau ikutin trendnya? Kalau mau ikutin trend, bikin lagi. Harus ada trailing stop. Kalau enggak, untung yang sudah ada, itu bisa habis. Kan trading plannya udah selesai. Tujuan lu udah capai ceritanya. Nah, tapi kalau misalnya lu mau lanjut nih, berarti lu lakukan apa? Lu harus bikin plan selanjutnya. Gue harus ngikutin trend. Oke, bagaimana cara gue ngikutin trendnya? Gitu, berarti trailing stop kan? Itu is. Kemudian, nah ini kita bicara mengenai menara ya. Ada namanya Tebik. Tebik ini sama kan, teman-teman juga kalau misalnya ngikutin, ini harusnya udah break nih. Cuman nggak ada volume. Ingat ya, ini breakout betul. Tapi volumenya tidak ada. Nah, jadi kalau tidak ada volume, hati-hati nih. Hati-hati, jadi ada peluang mungkin saja dia masih akan turun. Tapi kalau misalnya dia bergerak naik bagaimana? Kalau dia bergerak naik nih, misalnya aturan kita kan kalau dia breakout harus dengan volume ya. Kalau dia bergerak naik, saya lupakan ini. Ya, jadi sekali lagi, kalau aturan teman-teman, ya ini yang pelajaran kemarin ya. Kalau mau teman-teman tetap ada di psikologi yang tetap netral gitu ya. Kalau ini tidak sesuai aturannya gimana? Kalau dia breakout harus disertai oleh volume. Nah, volumenya ada nggak? Jelas-jelas volumenya kecil kan. Teman-teman bisa lihat volume yang di sini nih gede-gede kan. Nah, ini breakout tapi volumenya nggak ada. Di bawahnya kan volumenya kan, ya kan? Nah, ini nggak sesuai aturan. Teman-teman ikut nggak? Ya udah pasti tidak. Karena aturan yang mungkin ditetapkan oleh universal lah ya, breakout harus dengan volume. Nah, kalau breakout tidak pakai volume bagaimana? Nggak sesuai aturan, nggak usah dilihat. Nah, jadi kalau besok dia bergerak, volume gede, teman-teman, wah nggak bisa ikut nih gua. Oh, nggak bisa ikut, ya sudah, tunggu dia pullback. Konfirmasi dia pullback, benar-benar pullback yang sehat. Cara gimana pullback yang sehat? Volumenya kecil pada saat dia pullback. Misalnya, besok tiba-tiba dia jalan nih, terus volume gedenya baru nongol besok. Teman-teman tinggal tunggu dia pullback atau tunggu dia istirahat. Nah, kalau kita tidak berhasil, misalnya aturan kita nggak cocok nih dengan si Tebik ya, teman-teman lihat satu lagi, ada namanya MTEL. Ya, ini MTEL. MTEL apa yang kita lakukan? Teman-teman bisa tungguin, ini kalau dia break nih, ya berarti berapa? 750 atau dia break dari trendan itu. Berarti kan harus ada volume ya. Sekarang nggak ada volume nih ceritanya. Volumenya kan nggak ada nih. Ini sebenarnya udah cukup bagus.
pergerakannya sudah tidak ada volume. Artinya pergerakannya sudah benar nih. Sudah benar. Kalau nongol volume berarti dia nongolnya untuk naik ke atas atau nongol untuk naik turun ke bawah. Oke. Kalau lihat dari sektoralnya di mana infrastruktur, telekomunikasi ya dari tower udah mulai naik duluan ya, tower, Telkom, terus habis itu ada Tebik juga udah mulai naik ya. Di sini ini MTEL ini kan kabarnya itu adalah perusahaan menara yang kedua terbesar setelah Tebik atau tower kan. Ya, nah ini masa dia nggak dapat jatah kan? Kemudian ada tower juga udah mulai naik. Cuman kalau kenapa kita nggak ngambil tower? Kalau buat saya pribadi, karena memang dia terlalu lelet. Jadi karakternya kita nggak cocok. Nah teman-teman tinggal lihat nih. Ini kan tower-tower yang market leader nih. Ya ada Tebik, ada MTEL, ada si TWR kan. Nah ini kalau dia udah mulai bergerak, apa yang harus gue lakukan nih? Kebetulan kalau Tebik itu tidak sesuai dengan aturan saya. Dia breakout tapi nggak ada volume. Nah saya mau tunggu nih si MTEL. Bagaimana dia? Nanti dia breakout, dia jalan dengan volume apa enggak. Nah kalau dia dengan volume sesuai aturan ya, gue ikut MTEL. Gitu ya. Oke, ini Tebik, MTEL. TWR saya nggak bahas, teman-teman tinggal lihat sendiri. Kemudian ada BC. Nih BC. Ya, ini BC. Ini lihat ya, dia kan udah ini naik. Ya, ini pergerakan naik, kemudian dia udah pullback nih. Pergerakan udah pullback. Nah, teman-teman udah mulai bisa lihat nih. Saya ambil resistennya ya buat teman-teman yang bisa mulai buy itu ada di sekitar 1685. Kalau buy on weakness-nya kan di bawah sini nih. Ya, kenapa buy on weakness? Karena stop loss-nya di situ kan. Nah, buat teman-teman yang konservatif, tunggu dia di atas nih 1685 habis itu dia break. Nah, teman-teman udah bisa mulai ikut lagi. Kalau enggak, ya teman-teman tinggal tarik trend line. Nah, ini kan sebenarnya kalau di trend line dia sebenarnya udah break. Cuman volumenya nggak ada kalau teman-teman tarik trend line. Makanya dari itu lebih baik teman-teman tunggu di resisten 1685, 16 berapa nih atasnya 1740. Jadi ya kurang lebih di area sini nih. Gitu ya. Ini untuk BC. Kalau kita pakai trend line dia break volumenya juga nggak ada. Ya kan? Jadi kalau nggak aturannya nggak kan. Tapi kalau misalnya kita udah tahu bahwa oh nanti dia akan begini, ada ceritanya ini. Ya ada ceritanya, ada story-nya. Nah, teman-teman tunggu dia break aja ini. Break ini volume nggak? Ya kalau nggak ada volume ya paling dia akan sideways di sini. Nah baru habis itu break atau dia turun ke bawah malah. Itu ya untuk BC ya, jadi teman-teman perhatikan ya. Ya mungkin saya harus juga ingatkan ya, setup saya ya metode saya itu bukan untuk teman-teman pakai buat scalping. Jadi jangan tiba-tiba nongol gitu ya. Nongol terus habis itu ngarapin dia besok jalan. Kan kalau teman-teman udah ikut channel ini udah cukup lama ya, teman-teman pasti tahu lah ya bahwa saham-saham kita mungkin dia tidak langsung bergerak hari itu, tapi kalau teman-teman ya nantikan ada pergerakan di situ. Ya jadi saham saya metode saya itu bukan untuk mengejar saham-saham yang lari, tapi justru dia sedang tenang-tenang, dia sedang istirahat. Nah, itu yang kita incar. Ya, jadi di awal-awal kita ambilnya. Jadi kalau kata saya adalah dalam kondisi yang sudah low risk ya, low risk. Jadi kita tahu di mana stop loss-nya. Jadi bukan tiba-tiba nongol ada di pucuk gitu ya, udah hajar aja. Lu teman-teman tahu kan ya, kalau teman-teman tiba-tiba ada di pucuk pohon, jatuhnya lumayan nggak? Dibandingkan dengan teman-teman baru mulai manjat gitu. Ya jatuhnya ya teman-teman lihat sendiri ya, analoginya harusnya cukup jelas ya. Kemudian ada namanya Indosat. Indosat ini kan kita sudah mention beberapa kali ya. Kita punya alasan untuk buy sekarang. Yaitu pada saat dia break ini. Pada saat dia break ini sekitar 7.000. Ya kalau teman-teman mau ngambil lebih cepat ya berarti ada di sekitar 6.900. Jadi 6.900 sampai 7.025 ya. Berarti break trendline itu ya, break trendline ini. Ini masih sama. Kemudian ada BDMN, ini juga hanya mention aja BDMN. Ya, pergerakan yang kita butuhkan adalah dia breakout. Ini shadow-shadownya gede di situ, di atas ya, jadi kayak menolak untuk naik ke atas nih. Nah, jadi teman-teman tunggu ini. Ya, pergerakannya harusnya ya yang kita mau itu untuk BDMN adalah dia tetap berada di atas EMA 200. Jadi jangan sampai dia drop kembali. Ya, ini kan udah mulai nih. Ini pergerakan ini. Ya volumenya udah gede, ini udah mulai, jadi ceritanya udah mulai ramai,
udah mulai ramai. Nah, yang kita tunggu apa? Harapannya adalah ya dia sideways aja di atas EMA 200. Jangan turun sampai ke bawah. Ya ini dia sideways. Kalau dia sideways, kita udah bisa dapat support resistennya kan. Nah, tungguin dia break resistennya. Ya berarti stop loss kita ada di supportnya. Ya jauh lebih enak kalau dia bisa sideways. Jadi kalau dia sideways ya berarti kalau dia break EMA 200 kita keluar. Tapi kalau misalnya dia break resisten dari sidewaysnya dia, kita ambil. Saya pikir itu dulu ya teman-teman ya untuk hari ini ya. Yang belum bisa saya jawab, saya minta maaf, nanti mungkin next time ya. Kita mungkin akan bahas itu. Oke? Thank you semuanya untuk waktunya. Thank you. Selamat istirahat teman-teman ya. Sampai ketemu lagi nanti di hari Sabtu untuk market update ya. Oke? Thank you semuanya. God bless.